Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebagaimana waktu-waktu yang lalu sebelum kita melanjutkan ke rubrik mampir ngombe di Ahad pagi kali ini, ya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya untuk kelangsungan channel dakwah ini, ya, mendukung channel dakwah ini. Semoga dukungan itu, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh pewer-pewer tercintaku dimanapun kalian berada, ya, terima kasih atas doa-doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan untuk kalian semua. Oke, aku minum kopi morning dulu. Bismillah. Mampir ngombe kali ini di Ahad pagi yang ya agak mendung juga ini, ya, matahari belum menunjukkan sinarnya. Aku kasih tajuk Madinah yang diimpikan, ya. Kita akan membahas Quran surat At-Taubah surat ke-9, ayatnya itu yang ke-38 dan 39. Kemudian Quran surat Al-Anfal yaitu surat yang ke-8 ayatnya yang ke-60. Pada kajian menu utama kita kemarin, aku sudah mengatakan, ya, itu sebetulnya sebagai umpan untuk kalian terima. Tapi sepertinya kalau aku lihat komen-komen kalian di kajian utama kita kemarin tentang Isra dan Mi'raj itu, ada yang sesuatu menjadi penghalang sehingga tidak satupun dari komentator itu yang bisa menangkap message yang aku umpankan ke kalian dengan sebuah pertanyaan. Untuk konteks kekinian itu Madinah itu mana? Kan nggak ada yang menanggapi itu dalam komentarnya. Jadi aku menganggap kalau aku berpadoman pada komentar yang masuk, umpan itu tidak berhasil kalian tangkap untuk menjadi sebuah pemikiran. Madinah sekarang itu mana? Kanjeng Nabi sudah sukses membangun Madinah. Di mana? Di Yatsrib. Dan aku sudah jelaskan kemarin, makanya ya antara menu utama dan menu katakanlah ini ekstra puding gitu, itu sebetulnya saling terkait, cuman ini kita bahas dalam suasana santai dan singkat. Aku sudah jelaskan bahwa di daerah manapun itu kalau dia sudah memenuhi syarat dia bisa disebut Madinah. Seperti halnya di surat Al-Kahfi kemarin ada derita terjemahan di sana, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa menelisinya ke original teks karena Al-Quran hingga saat ini menjadi sebuah salah satu keunggulannya, dia disertai oleh original teks. Masalahnya kalian mau nggak terus mengalami derita terjemahan? Kalau males ya akan terus begitu, tapi kalau kalian rajin kalian akan menelisik ke original teksnya sehingga tidak ada lagi kamus dalam kerangka berpikir akademis kita sebuah derita terjemahan. Kan alhamdulillah original teksnya masih ada kok, tinggal kita mau atau enggak menelisik, gitu aja. Dan setelah kita telisik itu terjadi penyempitan terjemahan. Madinah itu tidak bisa diterjemahkan sekedar kota begitu saja, tidak. Madinah itu adalah kawasan di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Jadi bukan hanya di Yatsrib. Yatsrib itu kan ke masterpiece atau kerja keemasan dari Kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadikan prototip yang harus kita mastery.
Kerangka berpikirnya begitu, ya. Makanya kan aku berusaha semampu aku bisa untuk bagaimana memahamkan kalian. Jangan mendekati Al-Quran itu dengan dongeng, dengan legend, tapi dengan historical, ya, dengan apa yang tertera ayat by ayat, ya. Kita coba gali. Meskipun ini bukan proyek yang seperti makan lombok, seperti makan cabai. Sekarang aku ngomong, besok otakmu cerdas, enggak. Ini perlu waktu dan ini panjang, ya. Nggak bisa sekarang kita makan cabai terus saat ini juga merasa pedas, enggak. Ya. Cuman kan sepanjang apapun itu tidak akan berhasil kalau kita tidak mulai. Ya sekarang kita mulai. Bagaimana kita memahami Al-Quran, informasi itu kita bersihkan dari perspektif dongeng, dari perspektif legend. Yang itu ya bagus juga sih, tapi bagi mereka yang memang masih dalam posisi belajar sepeda, jadi naik sepeda roda 3. Aku kan kemarin sudah bilang, apakah kita akan terus bersepeda dengan roda 3? Ketika masih belajar oke lah. Tapi kan kita seharusnya expand bahwa saatnya kita bersepeda dengan roda 2, tidak roda 3 lagi. Jadi ada sebuah expand dari yang selama ini dipahami secara legend, ayolah kita belajar memahaminya secara historikal tuh gimana. Gitu. Nah, kemarin kan aku udah ngomong, sekarang Madinah itu di mana? Maka sejauh yang aku amati, ya, kalau itu salah ya tolong dibenarkan, cuman harus argumentasinya ada. Aku lebih memilih berdasarkan informasi yang aku terima, karena aku juga belum ke sana. Brunei itu sekarang yang berhak menyandang gelar Madinah Al-Munawwaroh. Negeri kecil. Tapi mereka hidup dalam aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Ya. Kalau misalkan analisku salah, tolong tunjukkan di mana. Kalau kamu bilang Saudi Arabia itu tempat lahirnya Islam, itu sudah menjadi the last story. Itu sudah diselesaikan oleh Kanjeng Nabi. Sekarang tinggal kita menganalisa apakah Saudi Arabia itu masih berhak menyandang Madinah Al-Munawwaroh. Memang debatable di sini. Ya. Kalau aku lebih memilih Brunei. Ya. Tidak ada kekerasan, selalu damai, sejahtera, adil. Jadi konsep sebuah berbangsa dan bernegara itu kalau dalam Islam itu adil dan sejahtera, gitu ya. Saling cinta, saling kasih, saling sayang. Suka kita sama-sama rasakan, menderita sama-sama kita rasakan. Kalau dulu Bung Karno mengatakan ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu peribahasa yang diajarkan dalam sastra. Masalahnya sekarang anak-anak kita tidak dapat pelajaran sastra, jadi kacau sudah. Ya. Oke, sekarang kita berbicara dengan Madinah yang diimpikan. Artinya, ayo kita bermimpi tentang sebuah Madinah. Kapan kita bisa mewujudkan Madinah itu? Kira-kira begitulah tajuk yang aku mulai sampaikan ke kalian di pagi yang cerah tapi sedikit mendung ini, ya. Oke. Kacamata Bapak mana? Yang kecil. Bukan yang ini. Yang kecil. Ada di situ? Ada. Oke. Sekarang buka Al-Qur'anmu, Quran surat At-Taubah, ya. Enggak apa-apa, biarin anak-anak main mercon. Ya. Surat At-Taubah ayat ke-38, aku mau menjelaskan diksi angfiru, ya. Di sini ada mungfiru, laku mungfiru, ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Terlalu panjang lah Arabionnya, ya. Kamu lebih pintar dari aku, ya. Kalau baca Arabion nggak usah aku, ya. Aku mau ambil diksi yang aku jelaskan. Di sini laku mungfiru, ya.
lakum mungfiru. Itu kalau kita cari di terjemahan perkatanya, karena bahasa Arabian itu dia nyambung, saling nyambung ya. Maka dia harus dibaca dari lakum munfiru. Jadinya lakum mungfiru ya. Ya. Sebetulnya yang mau dijelaskan itu mungfirunya itu. Kalau lakum itu kan kalian ya. Oke. Di sini diterjemahkan secara jelas oleh Depak tuh begini terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepadamu berangkatlah ya di jalan Allah, maksudnya untuk berperang, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu hanyalah sedikit. Ya. Nah, di situ ini istri lagi goreng-goreng, jadi kalau ada noise itu suara goreng ikan asin. Ya, ya sudahlah dimaklumi saja ya. Di situ kata lakum mungfiru itu diterjemahkan menjadi berangkatlah kalian atau berangkat. Yang mau aku jelaskan tentang mungfirunya itu ya, berangkat. Masalahnya sudah tepat nggak itu diterjemahkan berangkat? Ini fiilnya ini fiil amr ya, fiil amr ya. Kemudian kita sekalian tuntaskan dulu ke yang 39. Jika kamu tidak berangkat ya, jadi di sini bukan lakum mungfiru tapi ila tangfiru ya. Jika kamu tidak berangkat, maksudnya untuk perang ya, berarti fiilnya apa ini? Dia tadi fiil amr, ini fiil mahdi ya, atau mudhari mahdi ini seperti ya. Jika kamu tidak berangkat, niscaya Allah akan menghukum kamu dan dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya. Maksudnya Allah nggak akan rugi dengan ketidakberangkatanmu, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gitu, ya. Yang jadi masalah apakah mungfiru itu berangkat itu sudah diterjemahkan secara tepat? Kalau dikatakan benar ya benar sih ya. Cuman tepat atau tidak itu perlu kita diskusikan ya. Aku sih bisa menerima, oke lah diterjemahkan menjadi berangkat gitu ya. Tapi di dalam berangkat itu ada sesuatu yang harus dijelaskan ya. Makanya aku bilang ini terjemahan Depak sudah benar tapi kurang tepat ya. Itu ada yang menerjemahkan itu kerahkan. Jadi mungfiru itu mengerahkan atau memobilisasi ya, bahasa kerennya, bahasa kampusnya memobilisasi segala sumber daya yang kita punya untuk menuju ke medan perang itu ya. Nanti perang harus dipahami secara luas ya. Ada perang pemikiran, ada perang seperti yang perang harafiah itu ya. Jadi harus hati-hati. Jangan kamu bilang, oh di sini nggak ada suara bom, nggak ada suara senapan, nggak ada suara, nggak ada bau mesiu, di sini nggak perang. Ya yang perang begitu sih nggak, tapi yang perang pemikiran. Jadi hati-hati memahami kata perang itu, jangan terlalu kuper, harus luas. Ya. Jadi dalam berangkat itu kita itu artinya disuruh memobilisasi segala kemampuan yang ada, segala kekuatan yang ada, segala yang kita miliki untuk ya difokuskan, dikerahkan dalam keberangkatan itu. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar pokoknya berangkat ya bubar ya. Dan kemudian ya, nanti ini yang berangkat ini mobilisasi ini aku jelaskan. Kita ke Quran surat 860 dulu ya. Kamu buka anumu Al-Qur'anmu 860 ya. Lihat ini ya. Dan persiapkanlah ya, itu ada
Kata persiapkanlah itu aidu. Jadi bukan hanya sekedar kamu budal, kamu berangkat, kamu kerahkan mobilisasi segala, enggak. Tapi harus ada persiapan dulu. Sesuatu yang juk-juk berangkat tanpa ada persiapan ya mampus di jalan. Jadi harus ada persiapan yang digagas dulu, itu aidu. Jadi Al-Quran itu begitu indah mengatur aturan mainnya. Sekarang masalahnya kita mau ikut enggak dengan aturan main Al-Quran itu. Semoga kita bisa menciptakan, astagfirullahaladzim, bukan menciptakan itu hak Allah. Supaya kita bisa mengkondisikan sebuah negeri yang itu adil, makmur, sejahtera, gemah ripaloh, jinawi, karto tentrem totora harjo, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi sesama anak bangsa. Itu gimana? Itulah yang dinamakan Madinah Al-Munawwaroh itu. Ada teknisnya di sini. Ya. Jadi harus ada persiapan aidu, ya. Aidu, ya. Itu siapkanlah, ya, siapkanlah. Kalau aku baca keseluruhannya begini. Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka yang ingin negeri kita ini terpecah belah, ya. Dengan kekuatan yang kamu miliki. Lihat ini, meskipun ada sedikit varian dalam mengartikan rabati khoidi, ya. Di situ ada kata mirrabati khoili, ya. Di sini diterjemahkan menjadi pasukan-pasukan yang berkuda. Ya, ingat ya kemarin sudah kita bahas, nggak ono perang kok numpak gajah, iki wong goblok ta perang numpak gajah. Perang itu yang numpak kuda, dia gesit, dia mobile, perang numpak gajah. Jadi surat Al-Fil itu bukan surat gajah, gajahnya gede-gede, bukan. Itu pasukannya, pasukan yang gajah, yang besar, yang kuat, gitu loh maksudnya. Di surat ini dijelaskan, meskipun terjadi ada polisemi, terjemahan lain, ya. Di sini pasukan-pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, ya. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dirugikan. Jadi buat lawan-lawan kita yang mau merusak negeri kita itu gentar, gitu loh. Siapkan dengan cara apa? Persiapan. Jadi ada persiapan, nggak ujuk-ujuk gitu loh. Orang hamil juga itu pertama kan dari 0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, nggak ujuk-ujuk 9 bulan perutnya gede, kan orang pada bingung nanti. Ada sebuah sunatullah, itu proses. Makanya kata kalau kita ada ini juga, ya. Coba baca itu kun fayakun itu apa terjemahannya? Itu bukan jadi, jadilah, bukan. Jadi maka akan, masih akan, bukan jadi terus jadilah. Itu kan tukang sulap gitu. Ya kalau anak-anak diajari sulap ya percaya wae. Allah bukan tidak bisa jadi terus langsung jadi, tapi Allah tidak mau. Allah melewati sebuah proses yang itu atas kehendak beliau. Kalau Allah mau tanpa proses sih ya bisa. Kenapa sih bumi langit segalanya kok mesti butuh 6 masa, kok nggak 1 masa jebret jadi? Ya karena mau Allah begitu, ada proses. Begitu juga kun fayakun itu jadi, kan fiilnya itu mudhore itu. Jadi maka akan, masih akan, ada proses menuju jadi, bukan jadilah maka jadi. Itu kan tukang sulap. Berkali-kali menjelaskan ini, ya. Jadi ada sebuah proses yang harus kita lalui. Persiapkan. Kita sebagai generasi, ayo kita persiapkan, gitu ya. Oke. Jadi kita persiapkan, ya, dengan segala kemampuan kita. Aidu, persiapkanlah. Baru nanti kita melakukan mungfiru itu tadi, kerahkanlah mobilisasinya segala sumber daya yang ada, ya. Nanti sumber daya yang ada itu dibagi 2, ya. Ada yang basyariah itu SDM, kecerdasan, otak, kepiawian. Nanti ada yang mobilisasi kekuatan madiyah itu ya logistik, itu dana, ya, finansial, ya. Makanya aku berkali-kali bilang nggak ada makan siang gratis, itu nggak ada, jangan percaya, semua itu perlu biaya.
Orang mau dikubur aja pakai duit kok, ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang basyariah, yang madiyah, yang SDM dan yang logistik itu harus kita siapkan. Kecerdasan generasi-generasi muda kita harus kita siapkan untuk membangun negeri ini. Itu SDM. Baru nanti logistik. Kita harus punya kemampuan finansial lewat tambang-tambang yang ada di negeri kita. Itu kita manage dengan baik untuk kejayaan bersama negeri kita. Supaya orang lain lihat Indonesia itu keder gitu loh. Gak berani macem-macem. Untuk menciptakan sebuah impian kita, Madinah yang diimpikan tuh begitu. Nah, sekarang ada yang bertanya, masalah mobilisasi itu gimana, mengerahkan apa? Ya apa yang kamu punya, ya apa yang kamu punya, ya. Tapi sebelum ke sana, aku gambarkan dulu di sini supaya jelas, karena kalau ngomong aja nanti nggak jelas, ya. Ini gini, ya. Ini di sini nampak ya. Nanti kamu push up ya. Quran surat nggak usah aku tulis anunya lah ya, biar singkat. Quran surat 9 ayatnya 38 dan 39. Ya, surat At-Taubah. Ya. Di situ ada mungfiru ya. Ini kan munfiru, ya, itu diterjemahkan itu menjadi berangkat. Nah ini yang perlu aku jelaskan, berangkat. Ya ini bener sih berangkat, bener, cuman dia kurang tepat. Jangan, kalau kamu berangkat mau perang, kamu berangkat nggak bawa apa-apa ya modar kon. Kalau perang pemikiran, berangkatnya modalmu apa? Otak yang cerdas. Referensimu harus ada. Ya. Makanya ini aku lebih tepat mengatakan mobilisasi, mengerahkan segala sumber daya. Ini ya. Ini mobilisasi. Mobilisasi. Kerahkan. Pengerahan atau kerahkan. Semua yang ada kamu kerahkan. Berangkat, ya. Di sana. Kemudian berangkat bukan hanya berangkat saja, lihat di Quran surat 8 ayatnya 60. Ya, ayatnya 60. Di situ ada diksi, masih nampak sini nih. Nanti kamu close up ya. Itu. Sorry aku nggak bisa nulis Arabiannya, kalau salah ya tolong dimaklumi ya. Kamu tinggal cross check original teksnya. Do. Nah, ini ada diksi begini, ya. Ini diterjemahkan apa di sini? Itu adalah siapkanlah, persiapan, siapkanlah, ya. Siapkanlah, ya, itu kan. Persiapkanlah. Jadi fiilnya amr, perintah dia. Persiapkanlah. Siap-siap, kita disuruh siap-siap. Siap-siap menghadapi apa? Menghadapi keberangkatan untuk ke medan perang ini. Ya, begitu. Yang dimobilisasi itu ya, mobilisasi itu apa? Itu nanti dibagi dua. Ini ada yang basyariah. Ini ada yang madiyah ya. Madiyah. Ini apa? Ini SDM. Ini apa? Ini logistik. Nah, ini ya, ini logistik. Nah, ya, kuulangi. Kita disuruh mungfiru, ya, itu kita disuruh berangkat. Berangkat itu artinya memobilisasi segala yang kita miliki. Sini, ya. Itu ada di surat 9, 38, 39. Kemudian kita lihat, kita lari ke surat 860. Itu artinya apa? Kita disuruh siap-siap. Ya, siap-siap apa? Sebelum ini yang sudah persiapan untuk ke sini gitu loh. Aku kan ini berputar menjelaskannya. Persiapan untuk ke sini. Ya. Kesiapan untuk ke sini. Nah, ini nanti untuk apa? Sini masih nampak nih.
Berangkat perang kita. Ya. Perang ini jangan dipahami secara cetek, ada perang pemikiran. Kanan, Pak. Oke. Jangan sampai lama deh, ini berapa jam? Udah, gini aja wis aku ngomong, nanti waktunya panjang. Perang itu ada dua, ada perang pemikiran, ada perang yang harfiah. Ya, kita berangkat, ya, tapi diawali oleh persiapan, ya, siap-siap, aidu. Jadi Quran surat 93839 kita berangkat, tapi keberangkatan itu harus berdasarkan persiapan. Dijelaskan dalam surat 860. Berangkat ini adalah dalam dimensi mobilisasi. Basariah itu mobilisasi dalam bidang SDM, Madya dalam hal logistik. Baru kita akan menghadapi pertarungan globalisasi ini ya. Kira-kira begitulah kalau konteks kekiniannya. Terus masalahnya kan begini. Kita kita mobilisasi apa? Ya pertanyaanku yang kamu punya itu apa? Kamu punyanya apa? Ya. Ini kan mobilisasi. Ya. Ini SDM, ini Madya. Nah, ini pertanyaannya kan apa yang kita mobilisasi? Ya kamu punyamu apa? Kanjeng Nabi itu kan menyuruh semua harus siap-siap ya, harus keren lah persiapannya. Baru seperti sholat itu loh. Kan imam lihat ke belakang dulu itu, dilihat makmumnya ini siap nggak? Begitu siap, rapatkan barisan lurus baru Allahu Akbar. Kalau ada imam-imam ininya belum siap, tiba-tiba dia terus Allahu Akbar, itu kepalanya kamu ginikan aja dari belakang. Itu imam goblok gitu. Itu sebetulnya sudah pelajaran bagi kita. Pasukan tuh disiapkan dulu. Rapat, lurus, baru Allahu Akbar. Jangan pasukan belum siap sudah Allahu Akbar ya. Kocar-kacir nanti. Ini ya persiapan ini baru menuju keberangkatan mobilisasi. Dengan apa, Bos? Ya yang kamu punya itu apa? Ya, kamu punya onta, maka kamu menyerahkan ontamu. Kalau kamu ternyata kaya punya onta, kamu punya domba, kamu serahkan dombamu. Nggak punya, Gus, kamu punya apa? Punya kambing, serahkan kambingmu. Nggak punya, Gus, kamu punya apa? Punya ayam, serahkan ayam. Ayam juga nggak punya, Gus, punyanya telur. Serahkan telurmu. Ini bahasa kiasan ya. Yang punya domba serahkan dombanya. Yang punya onta serahkan ontanya. Yang punya domba serahkan dombanya. Yang punya kambing serahkan kambingnya. Yang punya ayam serahkan ayamnya. Gak punya apa-apa, Gus. Telur punya. Yang punya telur serahkan telurnya. Jadi boleh. Yang gak boleh itu kalau kamu punya onta tapi yang kamu serahkan telur. Mengertikan yang aku maksud? Sampai ketemu lagi dan semoga semua saudara-saudaraku dalam berkah Gusti Allah Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.